Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah, khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, arsyadani wa rasyidullah. Jamaah pengajian, alhamdulillah pada malam hari ini yang kami hormati Pak Dokter sebagai tuan rumah dan teman-teman temu kangen yang kami hormati dan seluruh jamaah yang hadir pada siang kali ini. Kami berdoa kepada Allah SWT semoga yang hadir Bapak Ibu jamaah semuanya, semoga perjalanan kita dari rumah hingga ke tempat ini di siang kali ini mendapatkan barokah dari Allah SWT. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah kajian pada siang kali ini yang semoga dirahmati Allah SWT. Yang pertama kami sampaikan terima kasih jazakallahu khairan. Semoga siang kali ini dicatat sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang di dalamnya itu untuk menempuh mendapatkan suatu ilmu, yaltamisu fi ilman, mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju jannahnya Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sekarang sudah tanggal 28 Sya'ban. Hadis ayat-ayat yang turun berkenaan dengan kewajiban puasa Ramadan itu tidak diturunkan di bulan Ramadan. Kapan diturunkannya? Yaitu turun di bulan Sya'ban. Ayat-ayat yang berkenaan dengan puasa Ramadan itu turun di bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum puasa Ramadan, sebelum diwajibkan puasa Ramadan, bulan Sya'ban, bulan ini. Tapi awal bulan Sya'ban, bukan akhir-akhir. Kapan tahunnya? Bukan awal-awal ketika di Madinah, di Mekah bukan, tapi di Madinah. Tahun 2 Hijriah, setelah Rasulullah hijrah ke Madinah baru diwajibkan berpuasa. Ketika di Mekah belum. Tahun 2 Hijriah baru diwajibkan berpuasa, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu Al-Baqarah ayat 183 turun, yaitu bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah berkenaan dengan kewajiban puasa Ramadan. Para ulama menafsirkan, menjelaskan ayat ini kenapa kok turunnya di bulan Sya'ban, bulan sekarang ini, dan di awal-awal bulan Sya'ban. Satu, fungsinya adalah untuk menjelaskan seluruh keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Rasulullah punya waktu untuk menjelaskan kepada para sahabat apa dan bagaimana keutamaan di bulan Ramadan. Dikasih waktu jeda 1 bulan. Yang kedua, untuk menjelaskan secara detail apa dan bagaimana yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Keutamaannya dijelaskan, kemudian cara kaifiahnya, syariatnya yang harus dilakukan di bulan Ramadan juga diterangkan. Itu
ada di bulan Sya'ban untuk persiapan sebelum masuk bulan Ramadan. Makanya kita sering dengar kata-kata marhaban ya Ramadan. Sering dengar kata-kata tarhib Ramadan. Apa itu maknanya? Apa makna dari marhaban ya Ramadan? Biasanya diterjemahkan marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Biasanya seperti itu terjemahnya. Tarhib Ramadan, apa biasanya terjemahnya? Itu diambil dari bahasa Arab. Kalau marhaban itu dari kata rohiba yarhabu, marhaban. Artinya hati yang luas, hati yang lapang untuk menerima kedatangan Ramadan. Jadi apapun yang diperintahkan di bulan Ramadan sudah siap, hatinya sudah lapang. Kita sudah menerima, sudah siap dengan hati yang lapang. Apa yang diperintahkan di bulan Ramadan siap. Itu namanya marhaban, hati yang sudah siap. Tetapi siang kali ini kita disuguhkan dengan tema tarhib Ramadan. Apa itu? Dari akar kata ditambah tasdid. Tadi rohiba yarhabu, sekarang rohaba yurohibu, tarhiban. Apa artinya? Tadi kalau marhaban itu artinya hati yang sudah lapang, siap menerima Ramadan di bulan Sya'ban. Tapi kalau belum siap, baru usaha, itu ditambah tasdid. Usaha sungguh-sungguh untuk menerima bulan Ramadan, yaitu ditambah rohaba yurohibu tarhiban. Artinya usaha sungguh-sungguh untuk melapangkan hati kita. Apa yang dibawa Ramadan kita siap untuk melaksanakannya. Ramadan sebentar lagi, kita masuk bulan Ramadan, kita siap untuk menerima. Usahakan hati kita lapang untuk siap menerima apapun yang diperintah di bulan Ramadan. Itu namanya tarhib. Makanya Rasulullah punya waktu 1 bulan untuk mentarhib para sahabat supaya siap menjalankan apa yang diperintahkan di bulan Ramadan. Gitu maksudnya. Tarhib tidak cuma 1 kali, 2 kali. Sejak awal Sya'ban sampai menjelang Ramadan, ditarhib terus supaya ketika masuk bulan Ramadan kita siap. Kita siap masuk di bulan Ramadan dengan kekuatan fisik, niat dan lain sebagainya kuat untuk bisa maksimal ketika masuk di bulan Ramadan. Itu namanya tarhib. Keutamaannya, teknis pelaksanaan dan lain-lain. Itu tarhib, usaha untuk meluaskan hati supaya siap menerima bulan Ramadan. Kita mulai dari ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, Allah menggunakan harfun nida namanya. Kalau di dalam bahasa Arab, ya ayyuha itu artinya harfun nida, kata panggilan yang digunakan Allah SWT untuk memanggil orang-orang yang beriman. Memang yang dipanggil di sini khusus orang-orang yang beriman, yang sudah siap imannya menjalankan perintah Allah SWT. Harfun nida di dalam Al-Quran itu ada 2 panggilan. Ada panggilan yang keras, ada panggilan yang lirih. Kalau panggilan yang keras namanya nida, tapi kalau panggilan lirih itu namanya doa. Makanya kalau berdoa jangan keras-keras. Kalau berdoa jangan teriak-teriak. Kalau nida itu adalah suara yang keras. Siapapun dipanggil oleh Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita merasa beriman, siap ya Allah, saya memenuhi panggilanmu ya Allah. Seperti itu. Itu namanya siap. Ya ayyuhalladzina amanu. Siapapun yang merasa punya iman ke sini, dipanggil oleh Allah SWT. Namanya harfun nida. Dan dipanggil dengan sesuatu yang paling mulia yang kita miliki. Kita yang hadir di sini punya panggilan kesukaan. Kita mempunyai panggilan yang senang ketika dipanggil itu. Contoh, bisa dipanggil karena jabatannya, bisa dipanggil karena statusnya, bisa dipanggil karena lain-lain yang kita senang ketika dipanggil itu. Contoh, kita panggil Pak Dokter walaupun tidak manggil namanya, karena dipanggil karena statusnya. Atau dipanggil Pak Dosen, dipanggil dengan Pak Guru, Pak Ustadz, Pak Kiai dan lain sebagainya. Itu nama panggilan. Semua senang dipanggil itu. Tetapi Allah senang memanggil dengan sesuatu yang paling mulia yang kita miliki, yaitu keimanan. Tidak dipanggil nama, tidak.
tapi dipanggil dengan sesuatu yang paling mulia yang kita miliki, yaitu keimanan. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin dia mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dipanggil dengan keimanannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian siyam. Kenapa Allah menggunakan kata siyam? Apa bedanya dengan saum? Saum Ramadan, siyam Ramadan. Para ulama ada yang menyamakan siyam dan saum, ya sama saja, sama-sama artinya puasa. Siyam Ramadan ya puasa Ramadan, saum Ramadan ya puasa Ramadan, sama saja. Ada yang membedakan. Kenapa menggunakan siyam, kenapa menggunakan saum? Yang pertama, saum secara bahasa itu artinya menahan. Segala aktivitas menahan itu disebut saum. Contoh Maryam menahan untuk tidak berbicara, itu saum juga. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari, saum juga. Tapi Allah menggunakan kata siyam, yaitu lebih spesifik bahwasanya apa? Ada tata caranya dari mulai fajar sampai maghrib. Tidak makan, tidak minum di siang hari, dan tidak berhubungan badan di siang hari. Itu siyam. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Karena tidak cuma kita yang diperintahkan siyam, orang-orang yang terdahulu juga telah diperintahkan puasa. Sampai puasa tidak ngomong, menahan untuk tidak berbicara. Alhamdulillah syariat itu tidak berlaku bagi kita. Tidak makan, tidak minum, dan tidak bicara. Kira-kira kuat ngapa mboten Bapak Ibu? Puasa ya ora karo ngomong barang. Bahasa isyarat saja. Bahasa isyarat boleh. Ya. Tidak ngobrol. Mong WA-an paling ya. Tambah WA-an saja. Tidak ngobrol. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diakhiri dengan kata la'allakum tattaqun. Kami jelaskan dari ayat la'alla. La'alla di dalam Al-Qur'an itu namanya taroji. Taroji itu apa? Berbeda dengan tamani. Tamani itu artinya angan-angan, pengen sesuatu. Selamat datang Pak Fendi. Monggo, sudah ditunggu teman-teman ini. Sehat? Alhamdulillah. Monggo silakan. Bu Dini, monggo silakan Bu Dini. Selamat datang Bu Dini. Monggo silakan. Baru dapat hampir satu ayat, belum dapat satu ayat ini. Kita lanjutkan. Ditutup ayat ini dengan la'allakum tattaqun. Allah menggunakan kata la'alla. Namanya taroji, ya. Taroji itu sebab akibat. Orang kalau pengen mendapatkan sesuatu harus usaha. Sebab akibat. Kalau pengen tidak lapar berarti makan. Kalau pengen hausnya hilang berarti minum. Itu sebab akibat. Kalau pengen badannya segar biasanya mandi. Allah menggunakan kata la'alla. Kalau pengen punya istri harus melamar, ya kan? Kalau punya istri melamar. Tidak tamani. Kalau tamani artinya angan-angan. Orang kafir itu disebutkan illa amaniyuhum. Angan-angan saja, mau sesuatu tapi tidak berusaha, itu namanya angan-angan. Tapi Allah menggunakan kata la'alla agar supaya, berarti orang yang berpuasa itu kalau puasanya tidak sungguh-sungguh, tidak sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, bisa jadi tidak mendapatkan ketakwaan. Hukumnya adalah hukum sebab akibat. Apakah orang yang melamar pasti diterima? Tidak, ada yang ditolak juga. Belajar, kuliah, sampai perguruan tinggi, lulus, apakah kehidupannya selalu baik? Tidak. Itu adalah keinginan. Sebab akibat, bisa jadi dia menjadi orang yang baik. Di sini Allah menggunakan kata la'alla, orang yang berpuasa agar supaya takwa. Ada nggak orang yang berpuasa tidak bertambah takwanya? Ada juga. Karena tidak memenuhi syarat apa yang ada di bulan Ramadan. Tidak sungguh-sungguh dalam berpuasa. Berpuasa cuma sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan keutamaan puasa, tidak mendapatkan ketakwaan. La'allakum tattaqun. Takwa itu hubungannya dengan iman. Iman itu hubungannya dengan amal soleh. Imannya dia
aplikasikan, dibuktikan dengan amal soleh. Jadi dari keseluruhan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, agar supaya kalian itu bertakwa. Allah menjadikan 1 bulan Ramadan ini sebagai tarbiyah supaya orang-orang beriman itu bertakwa. Kalau puasanya betul, sungguh-sungguh menjalankan seluruhnya yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang bagaimana atau teknik caranya supaya kita sungguh-sungguh, supaya kita maksimal dan mendapatkan ketakwaan? Itu kuncinya. Bagaimana? Amalan apa? Supaya kita keluar dari bulan Ramadan, ditarbiyah selama 1 bulan, kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Tidak sekedar lewat saja. Oke. Gitu nggih. Itu sebagai mukadimah dari satu ayat yang diberikan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 183. Bagaimana teknisnya? Oke. Yang pertama, secara singkat kami sebutkan fikih Ramadan secara singkat, ya, karena ini sudah dijalankan setiap tahun, insya Allah sudah tidak ada masalah di dalam fikihnya. Tapi nanti kita masuk yang kedua, yaitu amalan apa yang paling pokok ketika di bulan Ramadan supaya kita keluar di bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita bacakan secara singkat yang fikihnya saja, ya, karena ini sudah tidak ada masalah insya Allah. Yang pertama, keutamaan bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Pintu surga dibuka, neraka ditutup, terdapat malam Lailatul Qadar. Sudah jelas. Kemudian yang kedua, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Sebelum berpuasa ini syaratnya. Nanti ada syarat, ada rukun. Islam, balik, berakal sehat, mampu menjalankan puasa. Itu ya, sudah jelas. Islam, balik, berakal sehat, mampu menjalankan puasa. Kemudian rukunnya, niat sebelum fajar. Niat malam hari, ada yang bareng-bareng biasanya dipimpin oleh imam, baca bareng-bareng, atau yang niat sendiri-sendiri dalam hati. Boleh, monggo silakan. Yang penting niat, besok mau berpuasa sebelum fajar. Sebelum fajar niatnya. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Ketika pagi hari baru ingat mau puasa boleh. Kalau puasa Ramadan harus sebelum fajar. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Makan dan minum disengaja, ditambah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, ya tidak batal. Ya, ada yang makan minum tanpa sengaja, lali, mungkin lupa. Ya, kayak kajian, sugati snack, lupa kayak puasa. Ada yang masih puasa hari ini? Sudah lunas semua yang tentang puasa? Kayak ngaji seperti ini, kayak puasa ternyata lupa, tidak batal. Makan minum disengaja, ya, dengan sengaja. Muntah disengaja. Maksudnya muntah disengaja gimana? Masukkan jari supaya muntah, menekan perutnya supaya muntah. Itu haid dan nifas, otomatis batal puasanya. Berhubungan suami istri di siang hari, batal puasanya. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa, makan minum karena lupa, mandi atau berenang tidak batal, menggunakan obat luar, tetes mata misalnya, berkumur atau bersiwak tidak batal juga. Keringanannya dalam berpuasa, orang sakit mendapatkan keringanan, boleh tidak berpuasa. Musafir perjalanan jauh, boleh tidak berpuasa. Wanita hamil atau menyusui dapat keringanan untuk tidak berpuasa. Orang tua renta tidak mampu, sudah tidak kuat, boleh tidak berpuasa. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana yang tidak mampu bayar fidyah? Bagaimana caranya? Contoh, yang bayar fidyah itu orang tua atau sakit kronis, sudah tidak diharapkan kesembuhannya lagi, bayar fidyah, tidak dikodok, bayar fidyah. Hamil atau menyusui karena takut atas bayinya saja, takut karena apa-apa bayinya, akhirnya dia bayar fidyah. Orang yang menunda kodok sampai Ramadan berikutnya, orang rampung, dikasih waktu 1 tahun, ternyata tidak selesai juga untuk bayar kodok Ramadannya, bayar fidyah juga. Kompensasi yang harus dibayarkan oleh seorang yang tidak bisa berpuasa, itu fidyah namanya, bayar kompensasinya. Bagaimana caranya?
Cara bayar fidyah itu memberi makan satu orang miskin. Satu hari ditinggalkan bayar satu orang miskin. Memberi makan satu orang miskin, ya. Dengan berapa kadarnya satu mud? Satu mud itu kurang lebih 750 gram, hampir 1 kilo. Atau langsung dibentukkan dengan makanan siap saji, satu porsi, misalnya 20.000 atau 25.000 boleh. Satu kali yang ditinggalkan memberikan satu kali makan. Kalau di fikih kontemporer boleh berupa uang, kalau itu memudahkan bagi si penerima. Ini fikih kontemporernya. Tapi kalau hukum asalnya dengan memberi satu makanan pokok pada satu orang miskin. Kalau 30 hari ditinggalkan ya 30 kali bayar fidyah. 30 orang miskin boleh. Seperti itu. Setiap hari boleh atau langsung 30 boleh, tidak masalah cara membayarnya. Amalan sunnah apa saja yang dikerjakan di bulan Ramadan? Amalan sunnah apa? Membaca Al-Quran, sholat taraweh, memberi makan orang berpuasa, memperbanyak sedekah. Itu fikih secara singkat. Tidak kita jelaskan detail yang di sini. Gitu ya. Sudah jelas ya. Untuk yang fikih Ramadan tidak ada masalah yang fikih. Kita masuk ke kurikulum Ramadan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya keluar dari Ramadan ditarbiyah selama 30 hari, kemudian menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwanya tidak cuma di bulan Ramadan, keluar di bulan Ramadan juga mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, amalan utama di bulan Ramadan jelas yang paling utama yaitu shaum Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan dengan keimanan wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu diampuni baginya ma taqaddama min dhanbi. Dosanya yang telah lalu. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, secara fikih sudah kita sampaikan, puasa tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, tidak. Tetapi lebih dari itu, puasa adalah bentuk keimanan kepada Allah SWT, yaitu dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah SWT. Puasa wajib. Jadi dasarnya bukan sekedar rutinitas, tidak. Tetapi berdasarkan keimanan, menahan dahaga, menahan lapar karena Allah Subhanahu wa taala. Karena panggilannya adalah panggilan keimanan. Puasa wajib. Itu yang paling pokok. Jangan sampai ditinggalkan kecuali dengan udzur yang syar'i. Jangan. Puasa Ramadan. Yang kedua, Sholat ini kalau di luar bulan Ramadan sholat wajib. Masuk bulan Ramadan seluruh sholat harus ditingkatkan. Biasanya kita sholat tarawehnya bukan cuma itu saja. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, bukan cuma itu. Seluruh sholat selain sholat wajib dicatat semuanya dikerjakan di bulan Ramadan. Oke, kita cari satu-satu. Apa yang dikerjakan? Satu adalah sholat rawatib, sholat yang mengiringi setelah atau sebelum sholat wajib, sholat 5 waktu. Ada 12 rakaat. Ketika Abdullah bin Umar mendapatkan hadis ini, berjanji tidak akan meninggalkan sholat sunnah rawatib. Karena janjinya adalah dibangunkan rumah di surga. Apa saja? 2 rakaat sebelum subuh, ya. Kemudian 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ada berapa? 12 rakaat. Jangan ditinggalkan. Kemudian setelah itu apa yang harus kita kerjakan? Duha. Yang biasa belum rutin duha di bulan Ramadan dilaksanakan duha. Ada duha itu dibagi 3. Awal duha, pertengahan dan akhir duha. Masing-masing mempunyai keutamaan. Ada yang menyebutkan sholat syuruk itu adalah sholat duha di awal. Kalau sholat subuh itu 4:30, sholat syuruknya kurang lebih jam 6 masuk syuruk atau awal duha.
Awal duha itu jam 6 kurang lebih, 2 rakaat. Pahalanya apa? Bagikan haji, umroh sempurna, sempurna, sempurna. Silakan, selamat datang Pak Mansur. Sehat kabarnya? Monggo silakan. Monggo silakan. Binara. Sholat duha dibagi 3. Yang pertama awal duha, pertengahan duha, dan akhir duha. Ada yang menyebutkan sholat suruk ya sama dengan sholat duha di awal, 2 rakaat saja. Dari mulai ba'da subuh, kemudian di masjid tidak kemana-mana berzikir sampai terbit matahari. Ketika terbit jangan langsung sholat, ditunggu sekitar 10 atau 15 menit. Itu masuk awal duha, 2 rakaat sholat suruk atau awal duha. Atau di pertengahan jam 10 atau setengah 11, atau sebelum masuk waktu duhur, itu akhir duha. Dilaksanakan di bulan Ramadan, dimaksimalkan sholat. Kemudian apa lagi? Sholat mutlak ketika antara setelah wudhu, masuk masjid, tahiyatul masjid, dan lain sebagainya. Ada yang bertanya lagi, kalau sudah taraweh boleh tidak sholat malam lagi? Boleh, tidak masalah. Tetapi kalau sudah witir jangan ditutup witir kembali. Kenapa? Karena taraweh itu yang dilihat bukan jumlah rakaatnya. Ada yang 11 monggo silahkan, ada yang 23 monggo silahkan. Yang dilihat ketika Rasulullah mencontohkan adalah panjangnya dan bagusnya. Jadi jangan bertanya lagi, Ustadz, sholat tarawih itu di rumah atau di masjid? Jangan bertanya itu lagi. Kalau itu bagus dan panjang dimanapun ada keutamaannya. Contoh, kami ambil satu contoh. Jika di masjid, sholat di masjid bersama imam, kemudian sholatnya bagus, khusyuk, panjang, sholat di masjid bersama imam lebih utama. Jangan sholat di rumah sendirian. Ya, saya ulangi. Ketika di masjid, sholatnya bersama imam, bacaannya bagus, khusyuk, ya, sholat di masjid bersama imam lebih utama. Ya, dihitung sholat semalam suntuk. Jangan medot di tengah jalan. Imamnya 23, kita senengnya 11. Kemudian medot 11 pulang, jangan. Tidak boleh. Ya, tidak mendapatkan keutamaan itu. Jangan medot di tengah jalan, jangan. Kalau sudah disepakati imamnya itu ya sudah. Jangan medot. Begitu juga yang sholat 11 makmumnya pengen 23, nambah dewe, nanti di rumah boleh. Tetapi kalau sudah disepakati di masjid bersama imam, mau mendapatkan keutamaan sholat semalam suntuk, takbir bersama imam, kemudian salam bersama imam. Itu yang paling utama. Tetapi kapan toh sholat di rumah lebih baik? Yaitu ketika sholat di masjid 23 rakaat kok cuma 7 menit, nah, mending sholat di rumah. Pernah dapati sholat 23 rakaat 7 menit? Itu tumakninahnya tidak ada, mending sholat di rumah. Itu maksudnya. Tidak bisa bayangkan kita itu 23 rakaat 7 menit, tidak bisa bayangkan. Itu kalau bis ya mungkin patas gitu ya, atau kereta ya kereta cepat gitu. Pernah lihat videonya? Pernah. Itu jangan, mending sholat di rumah ya, sholat dengan tumakninah, bermunajat kepada Allah SWT. Makanya ketika ditanya, Ustadz sholat di rumah atau bersama imam, kondisinya dua itu, jenengan lebih tahu. Misalnya kita, kapan di rumah lebih baik? Kita seorang hafid 30 juz, pengen sholat berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangun sepertiga malam yang terakhir, pengen sholat yang panjang, yang bagus, yang khusyuk sendiri, itu lebih bagus. Nih di masjid setengah jam, di rumah ya bacaannya mungkul huwai, ya mending sama imam, gitu maksudnya. Bacaan kita yang kulhu, kalau kuliah ya bersama imam, gitu ya. Gitu ke. Jadi dua keadaan ini jenengan bisa tahu sendiri. Ustadz, kalau sudah sholat bersama imam, kemudian sholat sendiri di rumah boleh, masya Allah luar biasa, boleh. Ditambah yang panjang, yang bagus sholat sendiri di rumah, tidak masalah. Ya, bagus. Diperbanyak sholat, perbanyak zikir, perbanyak bermunajat kepada Allah SWT. Jangan dihabiskan untuk tidur malam di bulan Ramadan. Perbanyak ibadah sebanyak-banyak. Itu sholat
wajibnya dan sholat rawatibnya. Itu perbanyak sholat. Gitu. Kemudian yang ketiga, membaca dan menghatamkan Al-Quran. Nah ini yang namanya tarhib, Sya'ban, persiapan sebelum masuk bulan Ramadan sudah di list. Kami, saya itu bakal khatam berapa kali tuh bulan Ramadan besok. Sudah ada reng-rengannya, sudah ada targetnya. Bukan nanti masuk bulan Ramadan baru ditarget, tidak. Persiapan belajarnya ya sebelum bulan Ramadan, di bulan Sya'bannya. Oh, saya pengen 1 juz. Berarti setiap 1 hari 1 juz, 30 hari berarti khatam. Insya Allah nanti puasanya bareng. Insya Allah puasanya bareng ini, tidak beda. 1 Ramadan semua insya Allah. Oke. Ya, 1 Ramadan semua insya Allah. Insya Allah. Nanti Syawalnya juga bareng insya Allah, tidak beda. 1 Syawal semua. Oke. Enggak beda ya berarti. 1 Syawal semua nih. Tidak beda. Jangan khawatir. Ya. 1 Syawal semua. Bu hari ini podong borak. Membaca dan menghatamkan Al-Quran. Mau berapa kali? Ustaz, tahun kemarin saya 1 kali khatam. Tahun ini ya jangan sama. Ditambah 1 kali ditambah 1 juz. Kok nanggung men loh 1 juz. 1 kurang seberapa? Kurang barang. Ya. Berapa kali kita khatam? Nanti ada pertanyaan lagi. Mending banyak khatamnya atau baca yang tartilnya? Nah ini pertanyaan. Kalau bacanya masih terbata-bata, itu pahalanya 2. Kalau bacanya sudah lancar, sudah mahir bersama para malaikat yang mulia, terus bagaimana? Kalau yang masih terbata-bata, baca yang tartil, berusaha semampu mungkin, ya, itu baca dihatamkan, dibaca. Jangan cepat-cepat, diperbaiki bacanya. Yang masih terbata-bata, yang sudah mahir dibaca, sering-sering membaca dan diperbanyak untuk khatamkan Al-Quran. Itu caranya. Yang terbata-bata jangan dipaksakan harus cepat, nanti bacanya tidak karuan. Itu caranya. Tetapi kalau yang sudah mahir, sudah bisa baca, ditarget 1 kali, 2 kali, 3 kali, membaca sebanyak-banyaknya untuk khatam Al-Quran. Kenapa? Bulan yang mulia, bulan diturunkannya Al-Quran. Kalau di bulan selain bulan Ramadan, khatamnya paling cepat 3 hari. Kalau di bulan Ramadan, setiap hari sesering mungkin boleh khatam Al-Quran. Coba bayangkan keutamanya bulan Ramadan. Syahrul Ramadan ladzi unzila fihil Quran. Diturunkannya Al-Quran. Keutamaannya di bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran harus sesering mungkin. Mulai HP-nya di silent. Jangan baca HP-nya terus di samping, jangan, bahaya. Kayak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, notifikasi paket datang. Wah, ya wis. Mulai COD di sana wis. Ya, bahaya. Fokus baca, HP-nya disimpan. Apalagi yang ngurusi customer, nah ini wis, enggak leren nanti. Ya, kayak baca enggak jadi baca itu. Nggak tahu ini, kalau baca Al-Quran ngontak ngantuk, kalau balesi WA kok nggak ngantuk, ini kenapa ini Bapak Ibu ini? Ada yang tahu sebabnya ini? Setan. Katanya setannya dibelenggu. Katanya setannya belenggu kok masih nyala ke setan ini. Ini gimana ini? Setannya dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kok masih nyalakan setan? Ini gimana? Apa HP-nya ada setan ini? Astagfirullahaladzim. Ya, nek kayak fokus baca Al-Quran, HP-nya seleh kesik, di silent. Ya, jangan ditoleh-toleh sik. Ini buyar ini. Tidak jadi target untuk baca Al-Quran ini, ya. Tidak jadi target untuk bisa baca Al-Quran nanti. Keganggu notifikasi. Di bulan Ramadan itu setan memang dibelenggu. Pintu surga dibuka, pintu surga ditutup. Ada yang secara maknawinya adalah betul-betul dibuka, betul-betul ditutup, betul-betul dibelenggu. Ya, setan dari golongan jin. Karena setan ada 2, minal jinnati wanas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Setan itu sifat dari kata syatona. Syatona itu artinya jauh.
Satona itu artinya membangkang. Satonya itu artinya bermaksiat pada Allah SWT. Satona sifatnya, kalau jin ketempelan sifat satonya namanya setan dari golongan jin. Lah kalau manusia kok dia pekerjaannya itu membangkang, bermaksiat kepada Allah SWT, jauh dari Allah SWT, berarti manusia ini ketempelan sifat setan. Itu sifat setan itu dari golongan jin dan manusia. Kalau dibelenggunya seperti itu. Atau yang kedua secara majasi, dibukanya pintu surga, maknanya kita diberi keluasan oleh Allah SWT, dimudahkan untuk bisa beramal soleh. Atau ditutupnya pintu neraka dalam rangka apa? Kalau mau bermaksiat itu malu dilihat oleh Allah SWT, berat kalau mau bermaksiat. Yang biasanya marah-marah, ngomel-ngomel, ya, jam 5:30 kok ada yang marah ke nesu, nanti sabar sih, nunggu bar buka. Tidak seperti itu, bukan. Memang dia menjaga supaya puasanya tidak batal. Kok ketika dia marah, ketika dia menzalimi, menggojek, menggibah ketika puasa, memang tidak ada manfaatnya. Cuma sekedar dapat puasanya itu apa? Lapar dan dahaga saja. Tetapi pahalanya tidak dapat. Makanya orang menahan ini, ana shaim, saya sedang berpuasa, menahan marahnya, menahan tidak gunjing, tidak gibah, tidak mendolimi, supaya apa? Pahalanya tetap masih dapat. Tidak nanti kok tunggu nanti berbuka, tidak, ya, tidak, tetap masih dijaga. Baik itu ucapan maupun perbuatan. Ini di hadis Rasulullah SAW, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Terutama di bulan Ramadan, kalau tidak bisa berkata baik, mending diem. Hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan ketikan jempol ini. Jangan sampai mengomentari status yang menyakitkan, ya. Statusnya buka bersama, menune istimewa, orang bagi-bagi, menggambari tok. Nah, kira-kira piye? Padahal hadisnya itu harus bagi loh, ini kalau ada yang tahu. Dapat aromanya saja itu harus bagi. Kok ini dapat foto nih, coba bayangkan. Kayak buka bersama pengen, ya kan? Cuma dibagi gambarnya, padahal harus dibagi biar keberkahnya ada, gitu ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Falyakul khairan itu apa? Berkata yang baik. Berkata yang baik itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata yang baik itu amar ma'ruf nahi munkar. Ini tidak bisa itu, mending diem gitu maksudnya. Tidak bisa melaksanakan falyakul khairan, mending diem. Jangan nambah-nambahin dosa. Makanya daripada ngomong mending tak turune wong poso itu berpahala gitu, ada yang seperti itu. Yang mending baca Al-Qur'an daripada tidur. Itu maksudnya. Jangan milih tidurnya dulu. Mending zikirnya dulu daripada tidur gitu maksudnya. Ya, zikir itu bisa berupa saja banyak sekali. Satu makna zikir yang pertama itu sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah itu maknanya sholat. Zikir ya sholat, gitu maksudnya. Berkata yang baik ya sholat. Ya, zikir yang pertama maknanya sholat. Sholat, sholat berapa rakaat capek. Ganti zikir yang kedua. Maknanya zikir yang kedua itu adalah baca Al-Quran, tilawatul Quran, interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran itu apa? Satu, yang paling pertama adalah tilawah, membaca saja. Coba baca saja. Tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, qiraah Al-Quran. Atau yang kedua, interaksi yang kedua mempelajari tadarus. Darosa yudari sutadarus, mempelajari. Dibaca, dipelajari, kemudian dilihat tafsirnya, dilihat terjemahnya. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, menghafalkannya. Ustaz, di bulan Ramadan menghafalkan boleh, tidak masalah. Itu interaksi yang ketiga. Membaca capek, mempelajari capek, kemudian menghafalnya boleh. Itu zikir yang kedua. Sholat, kemudian baca Al-Quran. Atau yang ketiga, zikir itu bermakna amal soleh. Seluruh amal soleh itu adalah zikir untuk mengingat kepada Allah SWT. Gitu. Bukan kok tidurnya dulu, bukan. Poso ya turu gitu, bukan.
tetapi maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang keempat, mana zikir yang keempat apa? Majelis ilmu, tolabul ilmi seperti ini. Mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji hadis Rasulullah, itu cuma zikir juga, saling mengingatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Itu janji Allah. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, membaca atau mempelajarinya atau belajar tadarus Al-Quran, yatsluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum, akan diberikan 4 oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Apa itu? Wah, yang pertama, wasyiatumur rahmah, akan diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen mendapatkan kasih sayang, menjadi hamba yang berpredikat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, maha penyayang, adalah dengan interaksi dengan Al-Quran. Harus dekat dengan Al-Quran daripada dekat dengan HP. Harus sering dekat dengan Al-Quran daripada dekat dengan HP. Al-Qurannya nih HP tat. Oh ya bagus. Ini HP ini udah. Tapi hati-hati, kayak baca notifikasi nih HP loh, hati-hati. Kayak baca salembar notifikasinya sudah 5, ini gimana? Dibaca sih apa teruskan baca? Ya, tidak masalah HP-nya. Dimanapun kan kawan interaksi dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mendapatkan diturunkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Pengen mendapatkan kasih sayang, mendapat predikat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Yang pertama, wa ibadur rahman. Ibadur rahman yang pertama sifatnya adalah ketika yamshuna fil ardi hauna. Sifat ciri hamba Allah yang maha penyayang. Kenapa Pak ditulis ibad? Ibad itu jamak dari abdun. Abdun artinya hamba. Ibad itu jamak, artinya hamba-hamba. Hamba-hamba berarti bisa semuanya, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, kecil maupun besar, siapapun. Hamba-hamba jamak. Ibadur Rahman apa itu? Cluenya Allah SWT menyampaikan boleh kok kita mengaku saya ini loh hambanya Allah SWT. Boleh mengaku, tetapi ada cluenya, ada cirinya, ada syaratnya. Ibadur Rahman itu adalah ketika berjalan di muka bumi tidak sombong. Boleh kok ngaku, aku tidak sombong tak, baik hati dan suka menabung. Boleh ngaku seperti itu, tidak apa-apa. Boleh ngaku, tetapi ada yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Apa cirinya orang yang tidak sombong? Ketika orang jahil, wa idza khatabahul jahil, ketika ada orang jahil dia itu mencaci maki, membuat sakit hati, qalu salama. Orang yang dia hamba Allah maha pengasih, maha penyayang, tidak sombong, itu cluenya bukan kok baik hati dan suka menabung, tidak. Tetapi di ayat selanjutnya adalah dia ketika disakiti orang jahil yang tidak sampai akalnya, dia tidak marah tetapi mengucapkan qalu salama. Jadi kata-katanya dia itu kata-kata salam, kata-kata kebaikan, kata-kata yang menyejukkan. Bisa seperti itu Bapak Ibu? Dicaci maki, diseneni, dimarahi, direndahkan, tapi balasan kita adalah balasan kata-kata yang nyenengake, kata-kata yang membuat dia tidak tersakiti, kata-kata yang membuat salam selamat. Bisa seperti itu. Itu ciri hamba Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Oh, boleh kok kita ngaku saya tidak sombong ketika berjalan di muka bumi, tapi cluenya adalah kata-katanya tidak menyakiti. Itu makanya tadi yang pertama, kok tidak bisa berkata baik, mending diam. Itu cirinya hamba Allah yang maha penyayang. Oh, ternyata nyambung di situ Bapak Ibu.
Sampai di bulan Ramadan yang pertama interaksi dengan Al-Quran, kemudian zikir, kata-kata yang baik, sampai ketika ada yang menyakiti jangan keluar kata-kata yang membalas menyakiti. Itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, ketika seseorang itu berinteraksi dengan Al-Quran, ketika dia senantiasa bersama dengan Al-Quran, wa ghasyyatumur rahmah wa hafatumul malaikah, dikelilingi para malaikat mendoakan dirinya, nanti sama dengan nanti ketika pas dengan malam Lailatul Qadar. Orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, belajar membacanya, akan dikelilingi para malaikat. Kenapa kok setan itu mengganggunya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, tidak dari atas dan dari bawah? Karena dari atas turunnya rahmat dari Allah, di samping diproteksi oleh malaikat, fahafatumul malaikat. Kemudian wadzakarallahu himman indah, dan namanya itu senantiasa disebut di antara para penduduk langit. Orang terkenal di dunia tidak apa-apa, tidak viral tidak apa-apa, tidak FYP ya tidak apa-apa. Ngertos FYP Bapak Ibu? Tidak apa-apa. Algoritmanya nggak kebaca YouTube ya tidak apa-apa. Yang penting algoritma kita, kesolihan kita, interaksi kita, amal soleh kita dibaca oleh kalangan para penduduk langit, yaitu para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang senantiasa interaksi dengan Al-Quran. Yang selanjutnya, yang keempat, yang pertama puasa wajib, yang kedua sholat taraweh, yang ketiga membaca dan menghatamkan Al-Quran, yang keempat bersedekah dan berbagi. Bersedekah dan berbagi. Ini kita singkat saja. Bersedekah dan berbagi, jangan lupa kita sarankan kepada kami pribadi dan kepada seluruh jamaah, jangan pernah melewatkan berbagi untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, walaupun satu butir kurma. Hadisnya seperti itu. Jadi jangan sampai kelewatan untuk memberikan takjil walaupun satu butir kurma setiap hari kepada orang yang berpuasa. Karena apa? Pahalanya sama orang yang memberi makan, orang yang berpuasa dengan yang berpuasa itu sendiri, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Oh, coba tinggal ngalihkan. Makanya ketika di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi berlomba-lomba untuk memberikan takjil. Takjilnya siapa yang dibagi ini, yang dikasihkan, supaya mendapatkan keutamaan itu. Berapapun nilainya tidak masalah. Bukan masalah nilai, bukan masalah persentase, tetapi kita ikut andil dalam memberikan takjil setiap hari pada siapapun yang berpuasa, supaya kita mendapatkan pahala kebaikan orang yang berpuasa. Sama pahalanya untuk menambah apa? Pundi-pundi kebaikan, pundi-pundi pahala ketika di bulan Ramadan. Seperti itu Bapak. Jangan sampai ketinggalan. Betul-betul dimanapun, di musola, di masjid, dimanapun, silakan memberikan takjil setiap hari. Berapapun nilainya, monggo silakan. Untuk apa? Mendapatkan keutamaan berbagi dan sedekah. Yang kedua, jangan lupa untuk memberikan nafkah yang terbaik kepada keluarga. Yang paling utama kepada istri. Ketika seorang suami memberikan istri yang terbaik. Kemudian yang ketiga kepada orang tua sebagai birrul walidain. Jangan kepada orang yang lain dulu, orang tua kita malah lupa, tidak diberikan nafkahnya, tidak ada yang ngopeni. Pada orang-orang sekitar baik tapi lupa kepada orang tua, jangan sampai. Yang keempat baru kepada akrobin, kepada kerabat. Seperti itu. Urutannya seperti itu untuk bersedekah dan berbagi. Itu. Yang kelima adalah iktikaf. Iktikaf artinya berdiam diri di masjid. Ya. Ada yang maknanya secara full 10 hari, ada yang penting berdiam diri di masjid 5 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam, yaitu iktikaf kalau diniati. Atau sebagaimana Rasulullah 10 hari full di masjid, dari mulai malam 21 ba'da maghrib masuk masjid niat iktikaf, pulang nanti malam Idul Fitri. Nah itu 10 hari full untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada sampai disebutkan surat Al-Qadar. Al-Qadar itu ada berapa kata Bapak Ibu? Ada 30 kata. Al-Qadar itu diucapkan 3 kali
di dalam surat Al-Qadar. Al-Qadar itu ada 9 huruf. Ketika dipas-paske Bapak Ibu ya. Ibnu Abbas menyampaikan malam Lailatul Qadar itu 9 kali 3, malam 27. Sering kali turun di malam 27. Makanya alternatif yang pertama, kalau mampu, kalau siap masuk masjid malam 21, keluar malam Idul Fitri 10 hari full, siang malamnya untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar di masjid full itikaf. Wah, kalau mampu. Kalau tidak bisa, siangnya kerja kan? Oh ya, masalah, berarti malamnya saja. Ya, kalau disebutkan malam yang terbaik dalam 1 bulan itu malam Ramadan. Tidak ada yang nandingi karena ada malam Lailatul Qadar. Kalau disebutkan siang yang terbaik, siangnya di dalam 1 bulan yang paling baik adalah siangnya bulan Dzulhijjah yang paling baik. Kalau malamnya yang paling baik adalah malam Ramadan karena ada itu. Kalau tidak mampu juga 10 hari full tidak mampu, ya udah. Grid yang kedua, malamnya saja. Kemudian baca subuh, baca suruk pulang. Ya, tapi di masjid jangan numpang tidur, tidak. Di masjid yang menghidupkan malam. Zikir itu tadi, baca Al-Quran itu tadi, sholat itu tadi, tilawah itu tadi, semuanya dimelakukan di malam hari. Kalau tidak mampu juga, Rasulullah menyampaikan carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Datangnya ke masjid itu dihitung. Malam 21 berangkat, malam 22 enggak datang, malam 23 datang lagi, 25 datang lagi, 27 datang, 29 datang. Kalau itu grade ketiga, kalau tidak mampu seperti itu. Nah ini masalahnya, nek Ramadan ini tidak sama, ini ganjil semua apa genep semua? Ya. Ternyata yang satu genep, yang satu ganjil. Gimana nyiasatinya? Yang kita ikuti yang mana? Itu ganjil semua atau genep semua? Kita ganjil, yang tetangga kita ngitungnya genep. Wah, tidak ketemu nih. Ya kan? Tidak ketemu. Akhirnya malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Itu alternatif yang ketiga. Kok tidak mampu juga? Wah, tidak mampu kan. Tinggal ke anak istri di rumah tidak mampu ini. Digondeli istri tidak boleh ke masjid ini. Ya wis, alternatif terakhir tidak boleh nego lagi. Malam 27 harus ke masjid, harus itikaf, jangan tidur, jangan dinego lagi. Dari mulai masuk baca maghrib pulang nanti habis suruk, dihidupkan malamnya, ya, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan dinego lagi, tidak boleh nego lagi, ya, sudah full harus itu, seperti itu, ya. Ini untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Seperti itu Bapak Ibu. Bahkan keutamaan malam Lailatul Qadar setara lebih baik, bukan setara. Khairun itu artinya lebih baik. Ya. Kenapa kok ada muncul istilah 1000 bulan itu kenapa? Allah menyebutkan khairun min alfi syahr. Kenapa kok ada muncul kata-kata 1000 bulan, kenapa loh? Itu hadisnya seperti ini Bapak Ibu. Bani Israel kalau untuk mendapatkan predikat kiai, mendapatkan predikat ustadz, mendapatkan predikat ibad, mendapatkan predikat yang dia dekat dengan Allah SWT, harus beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih tanpa bermaksiat sekalipun. Itu baru mendapatkan keutamaan. Di kalangan Bani Israel mendapatkan predikat seorang abid. Oh itu, ketika Rasulullah menceritakan seperti itu, para sahabat lusuh. Oh bagaimana ya bisa nyaingi para rahib-rahibnya Bani Israel. Satu kali pun tidak bermaksiat kepada Allah SWT selama 83 tahun. Akhirnya turun ayat ini. Bisa kamu menyaingi mereka dengan berkenaan, berpapasan, bertepatan dengan Lailatul Qadar. Bisa, bahkan lebih baik ketika kalian beribadah pas dengan malam Lailatul Qadar. Itulah munculnya kenapa ada kata-kata alfi syahr. Ada kata-kata 1000 bulan. Lebih baik daripada rahib-rahibnya orang Yahudi. Seperti itu Bapak Ibu.
Lailatul Qadar. Itikaf, jangan dinego lagi, diniatkan dari sekarang. 10 hari full siang malam, luar biasa. Malamnya saja, bagus. Yang ganjil-ganjil saja, Masya Allah. Nah, yang paling mentok adalah pesta. Paling mentok ini, malam 27 saja. Pak Mansur, ajeng berapa hari? Insya Allah full. Bu Dini, ajeng Pak Fendi, 10 hari full Bu Dini. Insya Allah didukung ya untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Selanjutnya, yang nomor berapa Bapak Ibu? Memperbanyak zikir dan doa. Tadi sudah kami singgung, yaitu ketika di pembahasan menghatamkan Al-Quran, yaitu memperbanyak zikir dan doa. Apa tuh amalan ketika itikaf? Zikir dan doa, maknanya luas. Sholat, bagus. Baca Al-Quran, lebih utama. Zikir menyebutkan asma Allah, bagus. Tetapi ada satu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah kepada istri tercintanya, Aisyah binti Abu Bakar. Hai Aisyah, ketika datang malam Lailatul Qadar, jangan lupa membaca doa. Sudah hafal semua? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fani. Dibaca sepanjang malam ketika berkenaan dengan malam Al-Qadar. Dibaca itu. Ya Allah, innaka afun karim. Engkaulah Maha Pemaaf ya Allah. Tuhibbul afwa, menyukai orang yang minta maaf. Fa'fani, maka maafkanlah, ampunilah aku. Dibaca terus ya, dibaca untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah memperbanyak sholat sunnah. Sudah tadi saya gabungkan di sholat taraweh. Yang ke-8, menjaga lisan dan perbuatan. Ini jangan sampai kita dikotori di dalam bulan Ramadan ini. Perbuatan kita, lisan kita menjadikan puasa kita terkurangi pahalanya, sehingga pahala kita di bulan Ramadan sia-sia saja, cuma mendapatkan dahaga, mendapatkan lapar saja. Gara-gara apa? Tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa menjaga perbuatan. Dengan cara apa? Tidak bisa menjaga lisan, tidak menjaga perbuatan. Lisan kita menggunjing, lisan kita menggibah. Orang gibah itu cuma saya mengucapkan sesuai realita. Nah ini apa anane gitu. Kalau mengucapkan secara apa anane kepada orang yang ada di belakang kita, itu namanya gibah. Realita yang diucapkan ke orang lain tidak suka yang diucapkan, itu namanya gibah, dosa besar. Tapi kalau yang diucapkan itu adalah tidak sesuai faktanya, itu namanya dusta. Ya dosa besar, dua-duanya dosa. Jadi tidak oleh ngomongnya di belakangi, menggibah, menggunjing, mendolimi. Dan itu dosanya tidak cuma beristighfar kepada Allah SWT, harus minta keridhaan. Mendolimi, menjatuhkan nama baik seorang muslim dan muslimah. Tidak cuma beristighfar kepada Allah SWT. Kalau cuma dosa kepada Allah, cukup beristighfar, bertobat, menyesal, tidak mengulangi lagi. Tapi kalau ada mendolimi sesama hak adami, minta keridhaan. Kenapa kok kita harus ada maaf-maafan di bulan Syawal itu apa toh? Keluar di bulan Ramadan jangan sampai ada ghil, jangan sampai ada dengki, jangan sampai ada permusuhan. Mungkin ada sesuatu yang pernah diucapkan sengaja maupun tidak sengaja menyakiti, baik lisan maupun tulisan, baik lisan maupun perbuatan. Itu supaya apa? Istilahnya canem kosong-kosong ya, kosong-kosong. Apa ya kosong-kosong? Neng wis ya mudeng ya kosong-kosong ini. Selanjutnya, yang terakhir adalah membayar zakat. Jangan lupa untuk zakat mal, zakat fitrah dibayarkan. Jangan sampai nanti tidak dibayarkan. Yang sudah memenuhi nisab, memenuhi haul, dibayarkan zakat malnya. Zakat fitrahnya dibayarkan. Berupa apa? Berupa makanan pokok, bahan pokok. Kalau dengan uang kalau panitia mau menerima boleh. Panitia berkewajiban untuk membelikan bahan pokok. Jangan dibagikan uang kepada penerimanya. Seperti itu. Kok ada yang bayar pakai uang? Tidak masalah kalau panitianya mau.
Panitia menerima pembayaran zakat dengan uang, panitia akan membelikan, boleh, nggak masalah. Ya, atau kalau panitia tidak mau ya tidak. Jadi harus diberikan dalam keadaan bahan pokok. Seperti itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga kita ketemu dengan Ramadan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa beramal secara maksimal, bisa beribadah secara maksimal, dan keluar dari bulan Ramadan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Jangan sampai di bulan Ramadan diisi dengan perbuatan yang sia-sia, tapi diisi dengan perbuatan yang melipat gandakan pahala, menjadi pundi-pundi pahala dan tabungan kita di akhirat kelak, yang menjadikan pemberat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih ada 5 menit, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan kami persilakan. Monggo silakan, Pak. Sholat tarawih itu ada dua versi ya. Versi G. Ada yang 23 dan ada yang 11. Seandainya, ini cuma Seandainya nggih. Ya, karena sesuatu hal kita itu berangkatnya terlambat. Nggih. Imamnya 23 rakaat. Sudah dapat separuh, kemudian kita mengikuti. Itu gimana itu? Nggih. Nah, sah atau tidak atau gimana? Terima kasih pertanyaannya. Jadi ini seandainya Bapak. Masalahnya saya pernah itu. Oh, berarti tidak seandainya loh. Ya, tidak seandainya ada lagi. Oh, ada lagi. Ya. Nggih. Terlambat jadi sama, jadi Nggih. nggak ikut apa? Jamaah. Nggih. Sholat sendiri. Oh, terima kasih, Pak. Jadi sudah pernah terjadi dan seandainya terjadi lagi. Oh, terima kasih, Pak. Ada versi sholat taraweh 23 rakaat, kita datang ternyata sudah di rakaat ke-8 atau rakaat ke-6, ngoten nggih. Masbuk, nggih, separuh lah, rakaat 10. Bagaimana, sah atau tidak? Nggih. Misalnya saya 11 rakaat. Nggih. Yang saya makmum dengan imam yang 23 rakaat. Nggih. Itu loh. Nggih. Tapi saya itu terlambat dan sudah dapat separuh. Oh, Nanti kan pas dengan jatah yang Oh, saya gitu. sudah. Nggih. Ya, gimana? Nggih, itu siap. menurutnya? Nggih, terima kasih. Imamnya 23, saya kan 11. Tak datangi pas separohnya, kan pas jatah saya. Sah apa tidak? Sah, Pak. Jadi sholat tarawih itu sah saja. Tidak ada kok kamu datangnya terlambat, masbuk cuma separoh, tidak sah. Tidak ada seperti itu. Sah. Jenengan masbuk separoh atau 2 rakaat, maka tetap sah ikut imam sampai selesai. Seperti itu. Sah, Pak. Tidak masalah. Keutamaannya tetap dapat sholat bersama imam. Tidak masalah. Oh, nanti di rumah mau sholat sendiri boleh. Cuma sholat bersama imam di masjid juga boleh, tetap sah, tidak masalah, tidak ada masalah, tidak ada kata tidak sah. Masbuk di masjid karena dapat separuh saja, akhirnya tidak sah, tidak ada seperti itu, tetap sah di masjid, tidak masalah. Bahkan kalau ibu-ibu biasanya booking dengan sajadah, ini tempatku di sini, kayak sajadah, running dinding, booking tempat, gitu ya. Sah, Pak, ya, betul, ada masalah, siap. Yang lain ibu-ibu, monggo silakan. Orang yang membayar fidyah. Nggih. Iya. Bayar fidyah plus kodok. Ada memang seperti itu, Bu. Jadi bayar plus dirangkepi. Contoh, orang yang hamil, tadi yang bayar fidyah saja itu cukup karena takut bayinya saja. Tapi kalau hamil, kok dia takut dirinya dan bayinya, dia mengkodok dan bayar fidyah. Betul, ada seperti itu. Dirangkepi, ada kodok dan ada bayar fidyah. Gitu. Karena dia mampu. Kalau nanti sudah tidak takut atas dirinya karena sudah tidak hamil, dia kodok. Tapi pada saat dia meninggalkan karena takut terhadap bayinya, dia bayar fidyah 2 dapatnya. Gitu, betul, Bu? Kalau orang tua yang tua renta sekali, dia cukup bayar fidyah, tidak kodok, tidak bisa bayar kodok. Atau yang sangat sakit kronis, tidak bisa diharapkan kesembuhannya lagi, dia juga bayar fidyah, tidak kodok, tidak bisa kodok, seperti itu. Cukup, Bu? Nggih. 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 Terima kasih. Jika masbuk 2 rakaat salam harus genepi dulu, jangan 1 rakaat salam, tetap harus 2 salam. Ditambah 1 dengan salam.
Jadi ketika masbuk 1 rakaat harus ditambah 1 untuk lebih. Jangan tidak ada sholat taraweh 1 rakaat kecuali witir gitu nggih. Biasanya ada jeda istirahat sebentar, makanya ada namanya sholat taraweh itu disebut taraweh, itu artinya istirahat. Bar sholat salam itu ada sekitar beberapa jeda sedikit untuk istirahat, namanya taraweh. Kalau tidak tahu, kalau imamnya bar salam ngadeg meneh, sholat ngadeg meneh gitu. Harus dikenepi dulu, jangan satu. Manten. Nggih, manten Bu. Bu Dini silakan. Ya, aku nyambung ibunya tadi. Misalnya nih, anak saya kan Misal ya. anak saya kan 4. Oke. Misalnya anak saya 4. Berarti kan saya dulu sudah fidyah. Nggih. Tetapi saya belum kodok. Nggih. Gitu, karena dulu saya berpikir sama suami itu cukup dengan fidyah gitu kan. Gitu. Tapi ternyata setelah baca-baca harus kodok puasa juga. Gitu kan. Berarti saya kan hamil menyusui. Berarti kan ada 8 bulan. 8 bulan nggih, 8 bulan kan berarti saya kan 4 anaknya, berarti kan 8 bulan saya harus kodok puasa. Nah itu Ya. Nggih. Itu sudah terjadi seperti itu. Nggih. fidyahnya sudah, tapi kodok puasanya belum. Nggih. Kami sampaikan yang mengkodok dan membayar fidyah itu yang takut atas bayinya dan dirinya. Ibu ketika pas hamil itu takut atas dirinya atau bayinya saja? Dua-duanya. Berarti tidak cuma bayinya saja. Takut jenengan tidak mampu dan bayinya takut kekurangan nutrisi. J. Berarti dua. Jadi ya dua-duanya khawatir dua-duanya. Nggih, dua-duanya. Kok 8 bulan? Kan pas menyusui. Oh, ketemu 8 tahun. Lah ya kan menyusui 2 tahun. Oh iya, ketemu pas menyusui juga. Iya. Alam bisa gimana jawab, saya tidak tahu jawab ini. Gak bisa jawab sih, Pak. Gak bisa jawab. Tanggung jawab Pak Fendi ini. Carikan fatwa nih Pak Fendi ini. Oke. Carikan fatwa ya Pak Fendi. Saya tidak bisa jawab. Bu Dini, mohon maaf saya tidak bisa jawab, nggih. Tidak berani jawab saya itu. Maksudnya kalau 8 bulan itu bisa dicicil puasa Senin Kamis ya setahun juga. Oh, alam besok nanti bisa ditanyakan kepada yang nggih. Saya tidak bisa jawab ini. Terakhir sudah setengah 12 lebih 2 menit. Kalau tidak ada, oh masih ada Pak Nih, silakan. Seandainya juga nih. Bagaimana? Kalau puasa kan setelah sahur itu kok sikat gigi. Nggih. Dalam sikat gigi itu kok kadang muntah gitu loh. Kalau sedikit gitu kan kita nggak sengaja Nggih. memuntahkan enggak. Iya. Enggak sengaja. Nggih. Enggak sengaja toh? Enggak sengaja. Tadi sudah kita terangkan di atas, muntah tanpa disengaja. Lah kalau ada kebiasaan seperti itu, berarti inisiasi untuk sebelum fajar sudah sikat gigi. Kalau memang punya seperti itu ya, untuk setiap sikat gigi atau gosok gigi kok mesti muntah, atau setiap sikat gigi bersih aku mesti pengen muntah, berarti diusahakan sebelum fajar untuk sikat giginya supaya tidak muntah. Tetapi kok tiba-tiba nanti setelah fajar muntah tanpa sengaja, ini disebutnya tanpa sengaja, karena sudah sikat giginya sudah sebelum fajar, tidak masalah. Apalagi kok kerasanya kayak muntah sedikit gitu ya, tanpa disengaja tidak masalah, gitu tidak apa-apa. Gitu lah ya mesti. Kalau kok mesti sikat gigi kok mesti pengen muntah, berarti sikat giginya sebelum fajar. Gitu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, cukup ya. Yang terakhir, diperbanyak berdoa, karena bulan Ramadan adalah bulan yang mustajab untuk berdoa. Berdoa sebanyak mungkin, dekatkan diri kepada Allah SWT. Bulan, waktu, tempat, kondisi yang paling mustajab adalah bulan Ramadan. Kita ada momen untuk berdoa, meminta kepada Allah SWT. Jangan lewatkan untuk berdoa kepada Allah SWT. Ketika menjelang berbuka, digunakan untuk berdoa kepada Allah SWT. Itu adalah waktu yang paling mustajab. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.